Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diva Febrianti dengan NIM 250202009 dengan teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmatur Aulia dengan NIM 25020200023. Perkenalkan, nama saya Dewi Yufriha Handayani dengan NIM 25020200021. Perkenalkan, nama saya Melisa Septiana dengan NIM 250202004. Perkenalkan, nama saya Nur Syafaah dengan NIM 25020200083. Baik, kita langsung menuju ke materinya. Saat berbicara, kita sering mengubah cara pengucapan kata. Hal ini sering terjadi jika kita berbicara cepat. Tapi, tahukah Anda mengapa hal ini terjadi? Ini berkaitan dengan topik yang kita bahas hari ini, tentang asimilasi fonetik. Yang dimaksud dengan asimilasi ialah saling pengaruh yang terjadi antara bunyi yang berdampingan atau bunyi kontinu, atau antara yang berdekatan tetapi dengan bunyi lain diantaranya dalam ujaran bunyi discrete. Bunyi discrete ialah bunyi yang terdengar sebagai entitas yang terpisah, terputus, dan individual, berbeda dengan bunyi kontigu yang mengalir tanpa henti. Dalam pasal ini hanya kita uraikan tentang satu jenis asimilasi saja, yaitu asimilasi fonetis. Istilah Inggris untuk asimilasi adalah assimilation. Istilah asimilasi fonetis tidak lazim dipakai, tetapi diberi nama itu di sini untuk membedakan dari 3 jenis asimilasi yang lain. Dalam linguistik, asimilasi adalah proses perubahan bunyi yang menyebabkannya mirip atau sama dengan bunyi lain yang ada di perpisahan, seperti Sabtu dalam bahasa Indonesia yang diucapkan Sabtu. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis asimilasi. Yang pertama, jenis asimilasi berdasarkan tingkat perubahan, yaitu ada asimilasi progresif. Asimilasi progresif yaitu bunyi yang berubah terletak setelah bunyi yang mempengaruhinya. Contohnya kata absen, kadang diucapkan jadi absen karena bunyi B terpengaruh oleh S di belakangnya, jadi berubah ke P agar lebih mudah diucapkan. Yang kedua ada asimilasi fonetik, yaitu perubahan bunyi yang terjadi tidak mengubah identitas fonem, melainkan hanya untuk pengucapannya. Contohnya yaitu men dan baca menjadi membaca. Bunyi N dari awalan men berubah jadi M karena ikut menyesuaikan dengan bunyi B di belakangnya. Yang ketiga ada asimilasi resiprokal, yaitu perubahan terjadi pada kedua bunyi yang saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya yaitu kata itu apa. Sering terdengar itu apa, bunyi A dan P saling mendekat sehingga terdengar seperti digabung. Selain jenis asimilasi berdasarkan arah perubahan, ada juga jenis asimilasi berdasarkan tingkat perubahan. Yang pertama ada asimilasi fonemis. Perubahan yang terjadi menyebabkan perubahan identitas suatu fonem. Contohnya itu perubahan B menjadi P dalam kata Sabtu menjadi Sabtu, membedakan makna sehingga merupakan asimilasi fonemis. Yang kedua ada asimilasi fonetik, yaitu perubahan bunyi yang terjadi tidak mengubah identitas fonem, melainkan hanya bentuk pengucapannya. Contoh, perubahan dari N menjadi M sebelum konsonan bilabial seperti P atau B dalam kata-kata seperti men, kemudian ditambah bantu menjadi membantu, karena M adalah alofon N dalam konteks itu. Mengapa asimilasi fonetis terjadi? 1. Karena efisiensi pengucapan. Penutur secara alami berusaha mengucapkan kata-kata dengan lebih cepat dan lancar, bukan mengucapkan setiap huruf secara terpisah. Yang kedua, pengaruh lingkungan bunyi. Ketika dua bunyi berada berdekatan, bunyi pertama akan berubah menyerupai bunyi kedua untuk mempermudah artikulasi. Yang ketiga, pergerakan artikulasi. Organ bicara seperti lidah, bibir, dan lain-lain selalu bergerak untuk menghasilkan bunyi. Gerakan ini tidak berhenti total di antara setiap bunyi, melainkan akan menyesuaikan diri untuk mempersiapkan bunyi berikutnya, yang menyebabkan perubahan pada bunyi sebelumnya. Yang keempat, proses alami. Asimilasi adalah
fenomena umum dan otomatis dalam bahasa yang terjadi tanpa disadari oleh penutur dan memungkinkan pembentukan ucapan yang lebih mulus. Berdasarkan apa yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa asimilasi dalam pengertian biasa dapat disebut sebagai penyamaan. Asimilasi fonemik berarti proses di mana dua bunyi yang tidak sama disamakan atau peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi tersebut menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama. Hal itu terjadi akibat dari bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan saling berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.